Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Rahmatullah Fitro dengan nomor induk mahasiswa 205132779 akan mempresentasikan tugas terkait rekayasa tanah. Oke, ya, di sini ada pertanyaan nih terkait mengapa sebagai calon sarjana teknik lingkungan harus belajar rekayasa tanah. Nah, kita juga berpikir kenapa sih sarjana teknik lingkungan atau insinyur teknik lingkungan ini harus belajar rekayasa tanah. Padahal kan itu pelajaran terkait teman-teman kita yang ada di program studi teknik sipil kan. Kenapa harus kita pelajarin? Nah, ini adalah pertanyaan dasar yang akan kita bahas, yang akan kita buka dari segi empirisnya juga. Apa sih itu rekayasa tanah? Rekayasa tanah itu ya adalah suatu aplikasi ya untuk menerapkan ilmu-ilmu atau prinsip dasar yang ada di mekanika tanah. Jadi sebelumnya, sebelum kita mempelajari terkait rekayasa tanah, kita harus memahami prinsip-prinsip dasar seperti mekanika tanah. Apa sih itu mekanika tanah? Mekanika tanah adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat fisik tanah dan kekuatan massa tanah. Sedangkan rekayasa tanah adalah aplikasinya. Bagaimana cara kita mengaplikasikan prinsip mekanika tanah secara praktis atau biasa disebut geoteknik. Nah, geoteknik nih kelasnya. Kemudian, apa saja sih yang akan kita pelajari sebagai teknik lingkungan apa aja sih ruang lingkupnya? Sebenarnya ruang lingkup kita pelajari sebagai engineer, environment engineer itu banyak banget ya. Ya, yang saya perkecil atau saya kerucutkan di tiga fokus kita, yaitu landfill, pertambangan, dan juga reklamasi. Reklamasi yang saya maksud di sini adalah reklamasi pembuatan pulau buatan. Ya, di sini eh, rekayasa tanah. Rekayasa tanah di sini juga nanti kita akan belajar pertama itu terkait karakteristik dari tanah. Kemudian kita belajar juga ruang lingkupnya pondasi, kemudian juga pengolahan tanah, pengelolaan tanah, serta teknik perbaikan tanah. Nah, untuk eh, teknik lingkungan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan kita jalani besok, yaitu berkutat di landfill, pengelolaan sampah. Karena di landfill ini nanti kita akan belajar bagaimana sih tempat mulai dari sistemasi dari TP, TPS, mulai dari pemilahan, kemudian masuk ke TPS, TPS 3R, kemudian TPST, kemudian nanti masuk ke tempat pemrosesan akhir. Nah, tempat pemrosesan akhir ini ya karena rekayasa tanah. Semua bangunan ini berdiri di atas tanah, ya, ada juga berdiri di atas laut ya. Tapi di sini kita generalkan rekayasa tanah untuk bangunan, kita sepakati untuk bangunan berdiri di atas tanah. Nah, seperti ini. Landfill ini adalah tempat pemrosesan akhir, yaitu TPA. TPA ini berdiri di atas tanah. Kita akan membuat pondasinya seperti apa, kemudian sistemnya seperti apa, sampahnya seperti apa, yang dimana bangunan ini tadi kita harus tahu struktur tanahnya seperti apa dulu untuk menguatkan pondasinya itu yang pertama dalam pembuatan bangunan. Yang kedua terkait serapan karena kan di sini TPA di sini tempat menaruh sampah ya, pemrosesan akhir. Yang di sini ini sampahnya bermacam-macam. Bagaimana cara kita memproses sampah tersebut? Ya, apakah dengan open dumping atau sanitary dumping? Nah, itu kita harus pikirkan karena di situ kita juga belajar terkait struktur sampah, struktur tanahnya sendiri gitu. Kemudian di sini ada pertambangan. Ya, pertambangan di sini ya pasti berhubungan sama sampah karena sama tanah karena ditimbun oleh tanah ya. Nah, lahan-lahan pertambangan di sini di Indonesia terutama banyak banget seperti contohnya yang saya ambil
yang kemarin viral, Feeling Good, memakai lagu Feeling Good itu di Mojokerto pada waktu COVID. Nah, itu terkait ada nama tempatnya di situ adalah Ranu Manduro. Di mana Ranu Manduro di situ ditinggalkan oleh pelaku pengusaha pertambangan, pelaku pertambangan yang di mana di situ itu tidak dikelola dengan baik. Nah, sehingga tanah-tanah hasil dari apa ya yang ada di sekitar eh, kegiatan tambang itu memiliki karakter yang berbeda dari sebelumnya sebelum ada tambang di sananya. Nah, kemudian inilah yang mengakibatkan bagaimana cara kita mengoptimalisasi tanah tersebut. Kita membuat tanah tersebut menjadi optimal, menjadi seperti sedia kala, nah, walaupun tidak bisa 100%, karena di situ ada bekas ya bekas remahan-remahan lah hasil tambang, ya kan, tambang seperti apa, ya kan, yang merusak lingkungan di situ. Kemudian eh, di sini nih kita akan mereklamasikan dengan penimbunan tanah yang ada di lahan bekas tambang tersebut, membuat apa ya tanah tersebut penghijauan lah, walaupun di sana masih belum bisa dibuat atau diaktifkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Seenggaknya di situ masih bisa ada tanaman yang hidup, nah, menghidupkan tersebut. Nah, pertambangan di sini juga kita akan memikirkan terkait bagaimana pengelolaan pasca tambangnya, gitu. Nah, di sini kita eh, kemudian mempelajari terkait reklamasi seperti yang ada di PIK di Jakarta. Di situ mereklamasi ada pulau buatan di sana, bagaimana struktur tanahnya di sana itu kita harus memikirkan, karena reklamasi ini tanah yang dipakai adalah pengerukan tanah yang ada di pantai, di laut ya, kayak masuk sekitar pantai sana, kemudian membuat namanya pulau. Ya, pulau buatan di sini. Ya, bagaimana struktur tanahnya di situ kita harus merekayasa agar bangunan-bangunan yang berdiri di atas pulau buatan tersebut bisa kokoh. Begitu, dari ketiga aspek ini atau fokus teknik lingkungan ini sangat berkaitan dengan AMDAL, dan berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan, yang di mana AMDAL ini pertama landfill, bagaimana dari aspek tanahnya, apakah akan menyebar karena kan contoh saja di Piungan itu sekitar TPA Piungan itu masih terdapat perumahan, masih terdapat eh, kegiatan atau aktivitas warga gitu. Nah, di situ apakah tanah tersebut berpengaruh ke lingkungan sekitar warga? Iya, pasti berpengaruh, tapi harus kita minimalisir lah untuk pencemaran di tanahnya, karena kan tumpukan tanah ini akan apabila terkena hujan, sampah ini yang ditumpuk, nah itu akan diserap oleh tanah namanya air lindi. Nah, itu bagaimana tuh mitigasinya? Itu kita akan rencanakan sebagai engineer lingkungan. Kemudian pertambangan juga. Bagaimana cara kita lahan hasil bekas pertambangan ini kita alokasikan. Alokasikan seperti ya paling paling mudah itu adalah mengalokasikan lahan bekas tambang itu menjadi eh, tempat wisata gitu. Kemudian di sini reklamasi. Nah, reklamasi di sini kita harus memperhatikan juga karena kan tanah yang dipakai atau pasir yang dipakai untuk mereklamasikan di situ memiliki tingkat apa ya, tingkat garam ya, di pasirnya itu garam yang tinggi, jadi kita harus memperhatikan juga bangunan yang kita bangun di atasnya itu seperti apa, dan struktur tanahnya itu apakah stabil atau tidak, itu. Jadi selanjutnya di sini ada struktur tanah ya, kita mempelajari mengapa kita harus tahu mengenai rekayasa tanah ya, karena kita akan belajar terkait struktur tanah, perbaikan struktur tanah, dan penjagaan struktur tanah tersebut. Ya, struktur tanah ini kita menjaga stabilitas tanah jadi tetap asri. Ya, ini yang saya perlihatkan di sini adalah fotonya struktur tanah, makin ke bawah itu akan makin rapat. Ya, makin rapat apa untuk tanah ini menyerap makin rapat. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah perbaikan rejuvenasi lingkungan pasca tambang. Nah, ini yang saya contohkan tadi, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian yang ketiga adalah menjaga. Nah, di sini pembuatan pondasi dan lain-lain kita harus memikirkan juga terkait struktur dan karakteristik dari tanah tersebut. Nah, begitu.
Nah, kemudian uh, proses penjagaannya ini juga mengembangkan sustainability. Jadi pengembangan sustainability atau penerapan konsep berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Ya, di sini juga saya memiliki contoh, ya, yaitu di sini adalah pembangunan bendungan. Nah, kasus bendungan yang ada di Wadas, proyek pertambangan yang ada di Wadas untuk membuat bendungan bener yang akan mengalirkan airnya dari Purworejo eh, ke Kulon Progo karena Kulon Progo adalah daerah yang susah atau sulit air. Jadi di sini pengembangannya di situ kan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita membangun bendungan baru untuk menampung air demi kemaslahatan manusia. Tapi ya dari segi AMDAL juga memperhatikan aspek sosiologi, lingkungan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ya, seperti pembangunan bendungan untuk menampung air, ya kan diperuntukkan untuk umum dengan mengalirkan air secara teratur. Hal tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan air eh, masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi perlu juga kita tahu gitu bagaimana cara kita menjaga keaslian dari tanah tersebut. Begitu untuk menjaga apabila kita ke depannya akan membangun suatu eh, kegiatan konstruksi, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut terkait tanah. Gitu. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Apabila terdapat salah pada kata-kata juga saya aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.